Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, di awal bulan Maret kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan. Anugerah Tuhan begitu besar dalam hidup kita semua. Dan mari kita akan belajar firman Tuhan saat ini. Adapun tema yang diberikan kepada saya, yaitu tema bulan ini adalah dampak memahami ajaran yang benar. Dampak memahami ajaran yang benar. Saya akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Hosea 4 ayat 6a. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Filipi 3 ayat 10, Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya sangatlah penting untuk kita memahami ajaran yang benar atau ajaran yang Alkitabiah, ya. Bukan ajaran-ajaran dari para apologet ataupun yang lain-lain, tetapi dari Alkitab. Sebab saya percaya memahami ajaran yang benar sebagai umat Kristen itu akan berdampak, ya. Baik dalam diri kita maupun kepada orang lain atau di lingkungan kita, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya kita melihat, ya di slide, ya ada di slide. Apa itu ajaran yang benar? Ya, ajaran yang benar, ya atau ajaran atau bisa juga doktrin, ya. Itu merujuk pada ajaran atau prinsip-prinsip dasar yang diyakini dan diajarkan oleh gereja atau komunitas Kristen. Doktrin-doktrin ini mencakup keyakinan tentang siapa Tuhan, siapa Yesus Kristus, bagaimana keselamatan diperoleh, dan bagaimana orang percaya seharusnya hidup sesuai dengan iman mereka. Ya, tentunya ajaran-ajaran ini, ajaran yang benar ini ya seperti dia doktrin Kristen, ya. Ya, seperti ajaran tentang Trinitas, ya, Tritunggal, ya. Kita perlu mendalam memahami apa itu Tritunggal, ya. Sebab ada banyak orang akhirnya meninggalkan Yesus karena tidak memahami ajaran Tritunggal yang benar. Ya, ya tentunya saya tidak akan membahas Tritunggal, ya. Pada intinya adalah kita percaya ada satu Allah, tetapi memiliki tiga pribadi, tiga hakikat. Ya, hakikat sebagai Bapa, Anak yaitu Yesus, dan Roh Kudus. Ya, demikian juga doktrin atau ajaran tentang keselamatan, ya. Keselamatan itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, ya, tetapi karena anugerah, karena iman kepada Yesus Kristus. Nah, itu ajaran-ajaran yang memang sudah menjadi doktrin yang mendasar, dan itu Alkitabiah. Ya, demikian juga tentang, ya ada ajaran tentang inkarnasi, ya. Ya, inkarnasi itu tentunya secara singkat adalah bahwa Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya. Jadi Yesus itu adalah Allah secara sepenuhnya 100% Allah, ya, dan juga 100% manusia. Ya, ini ada ajaran tersendiri tentunya. Untuk itu ya sangat penting kita belajar
dan himbauan-himbauan untuk mengikuti SMK ya. Supaya semakin mengerti, memahami ajaran-ajaran yang alkitabiah ya. Ya, yang berikut ajaran tentang penebusan dan pengampunan dosa ya. Jadi kita diselamatkan hanya karena Kristus yang telah rela berkorban di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita, ya, kesalahan kita. Untuk mengampuni dosa kita. Ya. Dan juga ada dalam Alkitab ajaran bahwa Kristus dibangkitkan. Ya. Nah, kalau Yesus dibangkitkan, maka semua orang percaya juga, walaupun sudah mati, suatu saat dia tidak akan mati selama-lamanya seperti hewan ya. Tapi suatu saat semua orang akan dibangkitkan ya. Jadi ketika seorang meninggal ya itu hanya perpisahan sementara. Tapi semuanya suatu saat akan dibangkitkan. Nah itu ajaran tentang, doktrin tentang kebangkitan saudara-saudara ya. Dan ajaran tentang hidup kekal ya. Bahwa hidup ini bukan hanya di dunia ini, tetapi ada surga dan neraka ya. Bagaimana kita beroleh surga dan bagaimana orang bisa masuk neraka, yaitu tergantung daripada bagaimana dia hidup di dunia ini saudara-saudara ya. Oke, yang selanjutnya juga kita lihat di slide yang berikut. Ya demikian pula ada ajaran-ajaran ya yang benar menurut Alkitab. Bahwa saudara-saudara ajaran yang benar menurut Alkitab juga yaitu bahwa harus berpusat kepada Kristus. Jadi kalau kita menemukan ada ajaran-ajaran bukan lagi Yesus yang menjadi sentral. Bukan lagi Yesus menjadi pusat ya. Pujian kita ya. Sebab ada sekarang banyak puji-pujian sudah tidak ada Yesusnya ya. Atau ajaran-ajaran yang hanya mengarah kepada sentralnya kepada seorang manusia atau seorang pendeta sekalipun ya. Atau kepada gedung gerejanya yang bagus ya. Tetapi ajaran yang benar adalah ajaran yang berpusat kepada Yesus ya. Segala sesuatu harus mengarah kepada Yesus. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Bahkan di kolong langit ini tidak ada nama lain yang dianugerahkan kepada manusia selain di dalam nama Yesus. Dan ajaran yang benar itu harus berdasarkan firman Tuhan. Ajaran yang benar juga mengajarkan kasih dan kebenaran. Mendorong orang untuk bertobat dan hidup kudus. Jadi itu ajaran-ajaran kebenaran. Harus hidup kudus, harus bertobat. Tanpa pertobatan kita tidak akan melihat kerajaan Allah. Ya. Dan saya percaya semua kita di sini sudah bertobat. Amin. Hidup kudus. Dan juga sebagai orang percaya ajaran yang benar, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Yang berikut menekankan iman sebagai jalan keselamatan. Bukan perbuatan baik, bukan kekuatan manusia, ya, seperti ajaran-ajaran dari agama lain bahwa untuk selamat harus semakin banyak berbuat baik, ya. Saudara-saudara, inti pengajaran iman Kristen untuk keselamatan adalah percaya kepada Yesus. Tentunya setelah percaya kepada Yesus kita harus berbuat baik dong ya.
Tetapi berbuat baik itu bukan dasar keselamatan. Keselamatan itu adalah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Selanjutnya orang yang telah percaya dan telah bertobat menerima Yesus, dia harus berbuat baik. Saudara-saudara, jadi menekankan iman sebagai jalan keselamatan dan juga menolak ajaran-ajaran palsu. Ya. Saya kira ada kesempatan-kesempatan tersendiri dari hamba-hamba Tuhan yang akan mengajarkan hal ini, saudara. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang menjadi tema kita, apa dampak memahami ajaran-ajaran yang benar? Saya percaya ketika kita memahami ajaran-ajaran yang benar atau Alkitabiah yang murni, saudara-saudara, ini akan berdampak, yaitu kita akan memiliki dasar yang kokoh, ya. Saya dan Bapak Ibu akan memiliki dasar yang kokoh tentang apa? Tentang siapa Tuhan kita. Ya. Siapa Yesus itu. Ya. Sebab kan hari-hari ini banyak dipertanyakan, Yesus itu Tuhan enggak? Ya. Yesus itu Allah atau tidak? Yesus itu bangkit atau tidak? Sebab ada ajaran yang berkata bukan Yesus katanya yang mati. Tetapi ada yang menggantikannya. Jadi dengan memahami ajaran-ajaran yang benar akan berdampak dalam iman kita. Di mana kita akan semakin memiliki dasar yang kokoh tentang siapakah Yesus. Sehingga ketika kita memiliki dasar yang kuat tentang Yesus Tuhan kita, kita akan kokoh saudara-saudara, ya. Tidak mudah terombang-ambing. Sekali Yesus tetap Yesus, ya. Ada lagu berkata, sekali Yesus selamanya Yesus. Tapi kan kenyataan kita melihat begitu banyak orang meninggalkan Yesus. Begitu banyak anak muda, bahkan bapak ibu yang sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang sudah melayani Tuhan, akhirnya meninggalkan Yesus. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka tidak memahami ajaran-ajaran yang Alkitabiah yang benar. Mereka tidak memahami, tidak punya dasar yang kokoh, yang kuat tentang Yesus. Siapakah Yesus? Kita akan memiliki dasar yang kokoh tentang siapa Yesus. Dan juga apa tujuan kita di dunia ini. Atau apa tujuan Tuhan memanggil saya dan saudara hidup di dunia ini. Ya tentunya tujuan Tuhan memanggil kita supaya memuliakan Dia. Supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Tujuan Tuhan memanggil kita supaya bisa melayani Dia. Supaya bisa menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan masih banyak hal lain lagi dalam Alkitab. Supaya kita hidup dalam kekudusan. Tujuan kita supaya kita punya orientasi kekekalan. Ya, tujuan hidup kita adalah kekekalan saudara-saudara. Di surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita juga akan memiliki dasar yang kokoh bagaimana seharusnya kita hidup menurut kehendak Tuhan. Semua itu akan dibukakan apabila kita rindu memahami. Ya. Ketika kita memahami kebenaran, ketika kita memahami ajaran-ajaran yang benar yang Alkitabiah saudara-saudara. Iman kita akan menjadi kuat, itulah dampaknya dalam hidup kita. Iman saya akan menjadi kuat.
Ya saya percaya saya sampai hari ini bisa berdiri dan sudah puluhan tahun saya melayani Tuhan. Tentunya banyak godaan, banyak tantangan, banyak rintangan saudara-saudara. Ya. Iman yang didasarkan atas pemahaman yang benar akan kebenaran. Itu akan lebih kuat, lebih tahan menghadapi berbagai godaan. Sekali lagi saudara-saudara, iman yang didasarkan kepada pemahaman akan ajaran-ajaran yang alkitabiah, ajaran yang benar, Injil yang murni, itu akan lebih tahan terhadap godaan. Saya tahu banyak godaan dalam hidup ini saudara-saudara. Ya. Sebagai manusia, ya, banyak sekali godaan-godaan dunia. Ada banyak rintangan-rintangan dalam menjalani hidup sebagai orang percaya. Ada banyak tantangan-tantangan hidup dalam kita menjalani hidup sebagai orang percaya. Dan bukan sedikit orang yang berguguran imannya. Bukan sedikit para hamba Tuhan juga yang akhirnya meninggalkan Yesus, undur dari Tuhan. Saudara-saudara. Tapi jika iman kita tertanam, ya, didasari dengan pemahaman yang benar akan kebenaran, maka iman kita ini akan kuat, bertahan, berdiri teguh melawan godaan. Amin. Melawan rintangan-rintangan, melawan tantangan-tantangan hidup yang berat, saudara-saudara. Jadi dampaknya yang pertama adalah iman kita menjadi kuat. Bukan saja iman kita jadi kuat saudara-saudara, tetapi dampak ketika kita memahami ajaran yang benar adalah hubungan kita dengan Tuhan ini akan semakin kuat. Akan semakin dalam. Tapi kalau kita hanya masuk keluar gereja aja, dengar, duduk, dan tidak tahu apa-apa, kita tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, saudara-saudara. Hubungan kita akan semakin dalam di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab tentunya Alkitab itu bukan hanya berisi tentang ajaran-ajaran yang bersifat teologis ya. Tetapi Alkitab itu juga merupakan wahyu Tuhan ya. Alkitab itu bukan hanya sekedar berisi ajaran yang teologis ya, tetapi merupakan wahyu Tuhan yang mengungkapkan sifat-sifat Tuhan dan kehendak Tuhan. Apa sifat Tuhan? Sifat Tuhan itu penuh kasih. Tuhan kita bukan Tuhan yang cuek. Tuhan kita bukan Tuhan yang dingin ya. Sulit didekati ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang otoriter ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka menghakimi. Tetapi dialah Tuhan yang penuh kasih, yang sangat rindu bergaul akrab dengan kita. Amin. Dialah Tuhan yang rindu bergaul kita, yang rindu berhubungan secara mendalam, secara intim dengan Dia hari lepas hari. Dan saya percaya ini hanya bisa terjadi kalau kita bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan. Semakin hari semakin indah bersama Tuhan. Semakin bertumbuh di dalam Tuhan saudara-saudara ya. Hubungan kita bukan cuma dengan Tuhan, bukan cuma di gereja. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan setiap hari. Amin.
Saya walaupun di mobil, di mana saja, saya tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Dan saya rasakan Tuhan hadir, sepertinya Tuhan merangkul, Tuhan dekat sekali ya. Bukan cuma di gereja aja atau dalam persekutuan. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh dalam pengenalan kepada Dia, dalam hubungan yang akrab dengan Tuhan setiap hari. Dan ini akan terjadi, akan berdampak dalam hidup kita apabila kita ini setiap hari belajar Alkitab, baca Alkitab, belajar firman Tuhan, suka berdoa saudara-saudara. Ini yang akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu ya. Jadi iman kita akan semakin kuat. Dan untuk terjadi demikian kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu ada ayat yang berkata dalam Yakobus ayat 4 ayat 8 berkata bahwa mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jadi kita harus semakin dekat. Jadi dampak dari memahami ajaran-ajaran yang benar. Yang pertama, iman kita semakin kuat. Tidak mudah tergoyahkan ya. Karena dibangun di atas dasar pemahaman kebenaran yang benar. Dan juga hubungan kita dengan Tuhan semakin akrab. Amin. Saya percaya Bapak Ibu yang akrab dengan Tuhan, hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kemuliaan Tuhan. Seperti Paulus berkata, yang ku kehendaki mengenal Dia. Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Ya. Jadi pengenalan ini perlu bertumbuh terus menerus. Melalui ibadah kita, melalui pujian kita, melalui baca Alkitab, melalui pelayanan, dan melalui apa saja yang merupakan prinsip-prinsip Alkitab, saudara-saudara. Ya, ikut seminar ini, ikut SMK, dan lain-lain. Saya himbau saudara-saudara Bapak Ibu, supaya iman kita kuat, dan hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Kita harus bagus sekali mengikuti saya murid Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dampak yang kedua yaitu hidup berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Ya. Hidup berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Ya. Ya, apa itu prinsip Alkitab? Prinsip-prinsipnya banyak, tentunya masalah hidup dalam kekudusan, ya, perpuluhan bisa juga, ya. Sebab di luar sana terlalu banyak yang membahas perpuluhan, ya. Ada yang berkata tidak perlu lagi ada perpuluhan, ya. Sehingga kita diombang-ambingkan, saudara-saudara, lewat media sosial ini, ya. Tentang bahasa roh lah. Tidak perlu menyembah pakai bahasa roh, ya macam-macam saudara. Kita harus memahami ajaran-ajaran yang benar. Supaya kita mampu hidup berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Amin. Kalau kita memahami ajaran yang benar atau yang Alkitabiah, akan menjadikan kita hidup berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab tersebut. Sebab Alkitab bukan hanya firman Tuhan, tetapi Alkitab juga adalah pedoman hidup yang memberikan arahan yang jelas. Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi Alkitab itu adalah pedoman hidup yang memberikan arahan yang jelas. Bagaimana seharusnya kita menjalani hidup setiap hari. Baik dalam pergaulan, di mana saja saudara-saudara. Alkitab ini luar biasa saudara-saudara. Mau ingin suci, mau ingin kudus, ingin sembuh.
ingin punya etika yang baik, moralitas yang baik, semuanya ada di Alkitab. Itulah prinsip-prinsip kebenaran, prinsip-prinsip Alkitab, saudara-saudara. Jadi ajaran Alkitab memberikan pedoman hidup yang jelas dalam hidup sehari-hari mengenai moralitas, etika, dan hidup bagaimana seharusnya berinteraksi dengan sesama. Itu semua sudah diberikan dalam Alkitab, sudah disajikan apabila kita belajar firman Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi ini dampak kedua, yaitu kita mampu hidup berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab, saudara-saudara. Ya. Selain iman kita menjadi kuat, hubungan kita dengan Tuhan semakin akrab, dan kita juga mampu hidup sesuai firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak menjadi, bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi mereka yang menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam kehidupan setiap hari, dalam pergaulan kita, dalam bisnis kita, ya, dalam karir kita, dalam usaha kita, kita akan mampu, saudara-saudara, hidup bukan berdasarkan prinsip dunia, bukan berdasarkan kata dunia, tetapi berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Dan ini hanya terjadi jika kita memahami kebenaran. Dan yang berikut, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dampak dari kita memahami ajaran-ajaran yang benar atau Alkitabiah adalah kita akan terhindar dari kesalahan teologi. Sebab ada banyak kesalahan teologi hari-hari ini. Ya. Tafsiran-tafsiran yang keliru. Ya. Yang menyesatkan begitu banyak orang. Ya. Ada hamba Tuhan yang sudah lama, sudah senior. Tapi akhirnya entah dari mana dia mendapat wahyu. Bahwa Yesus bukan Allah. Allah kecil, ya, ada Allah mayor dan ada Allah minor menurut dia, ya. Allah besar dan Allah Yesus itu Allah kecil. Sekarang ini terlalu banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ada juga mungkin saudara pernah dengar ada istilah teologi kemakmuran, ya. Ya sebenarnya kalau saya selidiki, ya benar juga sebenarnya di sisi lain, ya. Kita kan dalam Yesus pasti diberkati, amin. Kita dalam Yesus pasti seperti Abraham diberkati, Ishak diberkati. Tetapi tentunya yang salahnya adalah jika teologia itu, iman itu tujuannya, orientasinya hanyalah uang, amin. Ya seperti gambar ini. Tujuannya uang, mengejar kekayaan. Sehingga teologi kemakmuran menjadi salah. Ada juga ajaran yang berkata yang dianggap sesat, yaitu hyper grace. Pernah dengar hyper grace? Hyper grace itu kan hyper itu kebablasan, ya. Atau minum obat itu sudah overdosis. Anugerah itu benar, saudara-saudara, ya. Kita diselamatkan karena anugerah, hidup ini hanya karena anugerah. Tapi ada anugerah yang overdosis, hyper grace, ya. Dampaknya adalah karena menganggap bahwa setelah terima Yesus percaya sudah selamat, ya benar, ya. Tapi setelah itu tidak perlu lagi berbuat apa-apa, tidak perlu lagi minta ampun pada Tuhan. Semua dosa sudah diampuni Tuhan. Sehingga membuat di luar negeri sampai orang gay menikah sesama jenis itu dianggap legal, benar menurut Alkitab, menurut mereka, ya. Saudara-saudara, ya ini hyper grace. Dulu-dulu ada saksi Yehova, ya, ada Mormon, ya. Itu
ajaran-ajaran sesat yang dulu, tapi ada juga yang modern hari-hari ini, saudara-saudara. Apalagi kita mengikuti media sosial, terlalu banyak perbantahan ya seperti Ibu Gembala sampaikan kemarin ya. Terlalu banyak saling mencaci maki dalam doktrin-doktrin ya. Sesama Kristen saling mempersalahkan, membuat kita yang tidak kokoh dalam iman menjadi bimbang. Mana yang benar? Mana yang benar menurut firman Tuhan? Karena mereka saling menjatuhkan satu sama lain. Apalagi ada apologet muslim saudara-saudara yang kalau kita yang belajar Alkitab tujuannya hanya untuk mencari kesalahan kita. Ya seperti Zakir Naik ya. Itu siapa lagi di Indonesia? Don Ditan ya. Sudah pernah lihat di YouTube Don Ditan. Siapa lagi? Ada yang disebut Bang Suma. Waduh, dan masih banyak lagi saudara-saudara. Mereka belajar Alkitab. Tetapi untuk bagaimana supaya mencari kesalahan. Menafsirkan secara keliru. Hanya mencopot satu ayat lalu ditafsirkan tidak melihat konteksnya ya. Sehingga banyak orang juga karena tidak kuat iman akhirnya jadi mualaf saudara-saudara ya. Jadi saudara-saudara tanpa pemahaman yang benar terhadap Alkitab, seseorang akan terjerumus dalam ajaran sesat. Jadi Bapak Ibu, ya ini penting bagi kita ya. Supaya kita tetap teguh di dalam Yesus, amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali GBI ya tetapi yang penting Yesus ya. Yesus yang terutama ya. Tetap GBI ya. Kita tidak akan terjerumus dalam kesalahan teologi atau ajaran-ajaran sesat apabila kita memahami kebenaran, memahami ajaran yang benar. Sebab kalau kita hanya berdasarkan media sosial kita akan diombang-ambingkan ya. Petrus berkata dalam 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18, karena itu saudara-saudara yang kekasih, kamu telah tahu hal ini sebelumnya, berjaga-jagalah supaya kamu jangan tersesat oleh kesesatan orang-orang yang tidak berbudi dan jatuh dari posisi teguhmu. Ini terjemahan lain, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan kita dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kita harus berhati-hati saudara-saudara. Kita harus belajar firman Tuhan. Bukan hanya menjadi jemaat biasa ya. Tapi kita harus belajar, kita harus memahami. Supaya dampaknya juga kita mampu bertahan dalam berbagai cobaan hidup. Kita akan menghadapi cobaan dengan kekuatan dari Tuhan. Sebab ada banyak juga orang yang tidak memahami kebenaran ya. Setelah ikut Yesus, ada orang yang mengungkapkan begini saudara. Bagaimana ya semakin saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mau cinta Tuhan. Kok ini masalah semakin banyak. Semakin banyak tekanan dalam hidup saya. Semakin banyak penderitaan. Lebih baik biasa-biasa ajalah. Yang penting masuk gereja. Nah ini kan karena kita tidak memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Di balik persoalan yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita sedang diuji sebenarnya. Sedang dilatih Tuhan. Supaya kita benar-benar teguh berdiri di dalam iman. Amin. Itulah maksud tantangan, ujian, pencobaan. Tapi kalau kita tidak ngerti. Waduh kok ikut Tuhan semakin banyak penderitaan. Tiba-tiba ada orang yang membenci saya. Segala macam. Lebih baik biasa-biasa. Jadi jemaat biasa aja. Tidak perlu ikut pelayanan, tidak perlu, yang penting datang hadir setiap minggu. Ini pemahaman yang keliru. Oleh sebab itu saudara, dampak daripada memahami ajaran-ajaran yang benar, yaitu kita akan mampu menghadapi cobaan dengan kekuatan dari Tuhan. Seperti Filipus
Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Ketika dalam masalah persoalan pencobaan, yakinlah Tuhan akan beri kekuatan. Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan mereka yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi di balik penderitaan yang saudara sedang hadapi karena ikut Yesus, ada rencana Tuhan yang besar. Amin. Ada rencana Tuhan yang indah. Dan puji Tuhan, terakhir dampaknya adalah kita akan diberikan perspektif kekekalan. Ya, kita harus tahu bahwa perspektif ini menolong kita untuk melihat hidup ini dari sudut pandang yang lebih luas. Ya. Yaitu tidak hanya terbatas pada kehidupan duniawi. Ya, yang sementara tetapi juga kehidupan kekal. Dan jadi ada hidup kekal saudara-saudara. Inilah yang harus menjadi perspektif kita. Inilah yang harus menjadi tujuan hidup kita. Kita boleh bekerja, kita boleh berusaha, kita boleh jadi kaya, kita boleh berusaha mengejar karir kita. Saudara-saudara, tetapi saudara, taruhkan di hati saudara, tujuan hidup saudara adalah surga yang kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, saya kira inilah gambaran atau firman Allah yang telah disampaikan pada saat ini. Kiranya kita semakin kuat di dalam Tuhan, semakin kuat dalam hubungan dengan Tuhan. Dan kita tetap tidak goyah. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Puji Tuhan.